Dan memang jujur setiap pagi itu saya kerjaannya itu cuma minum air keran di Al-Wasi'i. Terus ketika saya lapar itu, saya di Wasi'i itu saya baca Quran. Saya itu hanya bisa menangis. Saya itu ketika ada keburukan itu nggak pernah cerita sama orang tua. Sampai hari ini nih saya nggak pernah cerita. Saya susah itu nggak pernah cerita. Ketika saya pulang itu saya cerita yang baik-baik ke orang tua itu. Itu pertolongan Allah itu keren lah. Pertolongan Allah itu keren-keren memang. Jadi ketika kita ini nggak suka dengan apa yang kita inginkan dan Allah kasih yang benar-benar yang bukan kita inginkan, itu ternyata ibrohnya luar biasa. Jadi dengan sesuatu yang tidak kita suka, ternyata itu menjadi sesuatu yang berguna di masa depan. Jadi saya itu takut bener dengan yang namanya riba. Ya, jadi bahkan kita sudah sama-sama tahu orang Muslim itu kalau pakai riba itu diajak perang sama Allah dan Rasulnya, nggak bakal menang, kan gitu. Makanya saya menghindari itu. Apapun yang terjadi, kita hanya mengelola apa yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo SP. Jadi saya sarjana pertanian Unila angkatan 2001, selesai 14 Maret 2006. Usaha untuk saat ini yang sudah berjalan Raja Komputer yang ada di Jalan Sumantri Brojonegoro, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Ketika saya kecil tuh listrik belum masuk ya. Jadi listrik tuh masuk tahun 92. Jadi berapa, Mas? 92 listrik masuk. Saya kelahiran 82. Jadi saya sudah SD kan. Jadi, ya dulu itu kalau saya belajar tuh pakai sentir. Namanya sentir ya. Ya, oblik, sentir ya. Kalau aslinya bahasa Indonesia lentera kan. Lentera. Jadi dan memang saya itu dari kecil itu minta dibangunkan oleh orang tua itu jam 3 malam. Jadi setelah sholat tahajud saya itu belajar. Jadi saya belajarnya itu di itu jam 3 sampai subuh. Di luar itu saya nggak pernah belajar, gitu loh. Jadi seolah-olah saya itu nggak pernah belajar kan. Orang melihatnya kan nggak pernah belajar gitu. Kecuali udah mau ujian. Kalau ujian itu biasanya saya main kemana aja saya bawa buku, biasanya gitu. Itu kecilnya dulu. Makanya alhamdulillah dari kecil ya kita dapat lah juara 1 ya, alhamdulillah. SMP, SMA, nah, kalau kuliah udah beda. Beda masa. Nah, waktu kecil memang orang tua dulu ya, kalau bapak sendiri itu dulu tukang bangunan yang kerjanya itu ya 2 minggu sekali pulang karena kerjanya di Jakarta, ngerantau ya. Jadi di Jakarta ya kerja bangunan untuk bangun gedung-gedung tinggi itu. Nah itu pulang nanti 2 minggu pulang, 2 minggu pulang gitu. Jadi intent ketemunya itu memang jarang ya kalau dengan bapak. Kalau ibu memang kerjaannya tani. Tapi kalau di desa itu namanya ngedok ya. Jadi petani yang tidak punya sawah. Nah, kita kerja di tempat orang dapat upah 5 bagi 1 kan. Jadi 5 bagi 1. Jadi ketika dapat panen 5 karung itu buat si pemilik sawah, 1 buat kita. Itu namanya ngedok kalau istilah di kampung ya. Nah kerjaan saya itu sebelum sekolah itu wajib ya, itu pasti nyuci piring.
Pagi itu ya? Pagi sebelum berangkat sekolah itu pasti nyuci piring, sebelum mandi itu nyapu, ya itulah pekerjaan rutin itu. Karena kebetulan anaknya pada waktu itu 3 itu laki semua. Jadi waktu saya kecil, saya adik saya Supri, dan yang ketiga Henry itu masih kecil ya, itu laki semua. Kalau sekarang 5 itu penambahan. Setelah saya sudah SMA ya, ada penambahan 2. Nah, tapi ketika kecil ya itu kerjaannya pokoknya nyuci piring, kemudian nyapu halaman, itu berbagi sama adik, kadang gantian ya. Hari ini saya, besok Supri, ya, terus gitu. Nah, kemudian ketika kuliah itu berangkat pagi itu setelah di sekolah naruh tas itu saya ke tempat guru saya yang dia produksi es balon. Zaman dulu itu namanya es balon sama es buah ya, es buah. Itu SD ya? SD, ya, SD. Kemudian pokoknya setiap istirahat itu saya pasti jualan 2 tremos itu. 2 tremos, ya kan Pak, tremos. Itu kalau nggak habis, itu biasanya saya keliling desa nanti. Setelah pulang itu keliling. Setelah keliling baru nanti kita dapat upah itu. Nah, jadi alhamdulillah dari SD itu saya sudah bayar SPP itu dari situ. Bahkan saya itu punya uang gitu kan. Ya celengan. Nah, kalau zaman dulu kita nyelengin itu enak ya. Di kamar kita itu tinggal digeraji. Pakai bambu. Jadi celengannya itu di kamar kita itu kan ada apa, kaso ya, kasonya kan dari bambu tuh. Ya itu tinggal digeraji aja itu. Geraji di atas. Geraji di atas sudah buat naruh duit tuh. Jadi kalau udah penuh baru bagian bawah dicowak gitu. Nah, makanya kamar-kamar zaman dulu itu rata-rata cowakan itu ya, tempat celengan itu. Belum kenal celengan pakai apa namanya plastik, terus apa namanya dulu itu Gerabah itu ya? pakai gerabah itu belum. Memang di zaman kita itu masih itu dulu itu. Saya di SMA 1 Sukoharjo. Nah itu beda cari duitnya. Kalau dulu di SMA itu saya itu lebih buatin makalah, tugas ya. Kemudian privat, jadi ada teman yang memang mau dibantu untuk belajar matematika dulu. Memang saya itu mata pelajaran yang paling suka ini matematika. Jadi, dan saya terkenal di SMA itu kalau ujian itu biasanya kan dikasih soal 5 kan. 5 itu 5 menit selesai. Karena saya kalau ujian itu pasti bawa jam, 5 menit harus selesai gitu. Jadi 5 soal itu selesai 5 menit. Jadi 5 soal 5 menit gitu. Jadi itu udah terkenal saya di sekolah itu, di SMA itu. Jadi bahkan di kampus pun dapat mata kuliah statistik dasar. Itu akhirnya saya dijadikan asisten itu gara-gara kalau di Unila itu kan kalau ujian tuh di aula ya. Aula itu kan ada 50 60-an orang kan gitu. Dan saya selalu duduk pasti di depan, ya kan, depan pas dosen itu. Nah, jadi pasti kan saya dapat dikasih pertama kan, lembar soal sama jawaban apa sama kertas kan. Nah jadi dosen itu belum selesai bagi kertas yang sampai belakang, itu saya udah selesai karena 5 menit saya selesai gitu. Dikira saya itu keluar itu nggak ngerjain gitu. Terus saya nunggu di luar, terus dosennya, loh ini siapa ya gitu, sudah ngumpul gitu kan. Ini benar semua gitu. Nah semenjak itu saya dipanggil sama dosen, ya udah kamu jadi asisten ya. Gitu. Dari situlah pertama kali saya jadi asisten dosen. Semester berapa itu mulai jadi asisten? Semester 1. Semester 1 lah. Iya, statistik dasar itu. Jadi alhamdulillah itu. Nah jadi untuk bertahan hidup di Bandar Lampung ya, karena saya memang modal nekat dari rumah itu, karena memang bapak itu cuma ngasih wasiat ya, bapak hanya bisa ngasih untuk daftar ulang. Setelah itu
kamu nyari sendiri kan gitu. Jadi disitulah akhirnya saya pada waktu kuliah itu sambil jualan burger. Jadi kita jualan burger itu dulu di pertanian tuh namanya apa? Ada kolam cinta. Nah, di tengah itu. Nah, itu jualan di situ dulu itu. Jadi saya ngikut orang namanya Mas Ajis itu luar biasa yang pada waktu itu ya nolong saya ya termasuk, dan saya bisa makan lah di situ sampai bayar kuliah selesai, sampai kuliah selesai itu dari burger pada waktu itu sama beasiswa ya, beasiswa. Nah, ketika saya untuk memutuskan bisnis itu di komputer itu sejarah awalnya sebenarnya dimulai dari saya waktu SMA. Di SMA Sukarjo pada waktu itu ketika dia dapat juara 1 itu kursus di Startek Computer Brengseu itu free, nggak bayar sama sekali itu. Kalau ya juara 2 itu 75%, yang juara 3 50%. Nah, kebetulan saya juara 1. Juara 1 umum. Ya, itu saya dapat 100% kan free gitu. Jadi alhamdulillah dari situ dulu saya nggak pernah berpikir macam-macam, pokoknya saya kursus pada waktu itu free kan gitu. Berapa bulan kursus waktu itu? Pada waktu itu kursus 1 tahun ya, 1 tahun full. Karena ada dari basic ya, dari basic ke the best 3 pada waktu itu. Nah, setelah the best 3 itu udah selesai. Dulu kan waktunya waktu itu kan sekolah sama kursus full. Kursus itu sepulang sekolah. Jadi kursus itu kan cuma 2 jam ya, 2 jam. Jadi jam 2 kalau nggak salah itu jam 2 sampai jam 4. Cuman saya sering nginep pada waktu itu di Startek itu. Kebetulan mentornya atau guru di Startek itu luar biasa, orangnya enak gitu. Bahkan saya diajarin main game itu dulu itu. Dan itulah yang bikin saya seneng nginep di Startek pada waktu itu. Selain saya dapat ilmu lebih banyak daripada teman-teman ya kan, yang lain pulang saya kan enggak gitu. Saya lebih bisa mengulang pelajaran-pelajaran itu, dan kita diajarin lebih lah dibanding yang lain kan. Kemudian alhamdulillahnya itu sekolah pada waktu itu dapat bantuan komputer dari pemerintah, dan pada waktu itu kepala sekolahnya namanya Pak Sugito almarhum. Jadi yang bisa mengoperasikan cuma dia pada waktu itu, dan yang lain belum ada yang bisa, dan alhamdulillah saya sudah bisa kan karena ada kursus itu. Jadi berdua di sekolah itu yang bisa komputer ya? Iya, di sekolah itu akhirnya Pak Gito ini selalu nyuruh saya buat surat. Jadi walaupun saya itu masih belajar di kelas, itu Pak Gito itu selalu nyuruh orang manggil, tolong panggil Susilo ke kantor gitu. Akhirnya apa? Nilai saya jatuh di kelas 3 itu, saya jatuh emang. Gara-gara itu, saya itu menyesal banget dulu itu. Bener-bener apa ya, dongkol lah gitu. Jadi nilai saya jatuh, kemudian saya nggak bisa masuk seleksi Unila AMDK pada waktu itu yang tanpa tes ya, undangan. Terus saya di Unila itu nggak bisa karena nilai saya buruk di kelas 3 itu. Kenapa? Karena saya jarang ikut belajar. Karena suruh buat itulah surat terus itu kan. Nah, terus kemudian saya itu ngobrol sama guru BK dulu namanya Pak Saifuddin ya, almarhum juga. Jadi dia hanya motivasi saya, kalau kamu itu orang hebat, masuk Unila pasti kamu keterima, gitu ceritanya. Akhirnya saya semangat itu. Yang awalnya udah nggak mau kuliah, saya adalah saya mau biasa aja kan, nggak mau nerusin tuh. Akhirnya karena dapat motivasi dari Pak Saifuddin itu, akhirnya saya semangat untuk daftar kuliah itu. Kemudian setelah saya daftar, saya dimotivasi sama tetangga saya juga, Mbak Yun namanya itu.
sudah kalau kamu nanti di Karang itu rezeki ada aja. Oh, itu motivasi yang lebih keren itu dari Mbak Yun itu. Dan benar, saya ketika datang di Bandar Lampung itu mau ngekos nggak punya duit, ya kan. Akhirnya saya tinggal di masjid, jadi marbot. Namanya Masjid Darul Hikmah. Jadi ada pondok pesantren mahasiswa Darul Hikmah itu yang di Jalan Sultan Jamil di Gedung Meneng. Nah, saya tinggal dulu di lantai 2. Itu jadi marbot. Jadi setiap jam 3 itu saya itu bersih-bersih. 3 malam. Jam 3 malam itu. Jam 3 malam bersih-bersih. Bersih-bersih. Setelah itu karena saya kuliah di Unila itu kan tertib, jam 6 itu harus sudah di kampus kan pada waktu itu gitu. Jadi memang benar-benar di sana dan harus ngaji, ya kan. Jadi dari habis subuh sampai jam 6 itu benar-benar harus ngaji. Makanya saya itu selalu telat dan saya itu tiap hari dihukum itu. Suruh ngangkat kaki 1, megang apa. Dan saya itu tiap hari itu dihukum itu. Di kampus ya? Bukan di Darul Hikmah. Di Darul Hikmah itu saya dihukum terus. Yang paling berkesan tuh Ustadz Hatoni Hasan itu yang sering hukum itu. Pokoknya anak-anak yang telat masuk itu karena tadi tuh harus mandi dulu, ya kan. Setelah bersih-bersih mandi dulu. Kadang-kadang ngerjain tugas kan harus selesai. Mesin ketik juga nunggu, karena nggak punya mesin ketik, nunggu teman-teman yang punya mesin ketik, dia tidur kita ngerjain kan gitu. Nah, itulah fenomena waktu di kampus itu luar biasa juga. Jadi perjuangannya, dan dulu tuh nggak mikir. Bahkan saya itu makan itu juga alhamdulillah ya, ada aja itu. Dan memang jujur setiap pagi itu saya kerjaannya itu cuma minum air keran di Al-Wasi'i. Terus ketika saya lapar itu, saya di Wasi'i itu saya baca Quran. Kalau lapar? Kalau lapar saya baca Quran dulu itu. Jadi boleh nanti dicoba. Orang itu kalau sudah baca 1 juz itu biasanya gelegean. Gelegean itu apa ya? Ya, dia langsung kenyang gitu. Itu luar biasa. Akhirnya saya itu kalau makan itu cuma sekali pokoknya dalam sehari itu. Jadi pagi itu minum itu air keran itu, terus baca Quran di Wasi'i. Sering pokoknya nongkrongnya pasti di Wasi'i pada waktu itu. Sampai kita ketemu tadi itu burger itu. Nah, setelah itu saya udah ini makanya udah teratur. Ya, jadi makanan burger itu makanan saya sehari-hari. Jadi mohon maaf bukan sombong kan. Tadi saya ketika jualan itu saya mau dikasih apa ya? Dikasih khusus untuk makan, boleh kamu buat gitu 1 gitu. Dan itu setiap hari makan burger itu. Jadi bukan itu pertolongan Allah itu keren lah. Pertolongan Allah itu keren-keren memang. Jadi ketika kita ini nggak suka dengan apa yang kita inginkan dan Allah kasih yang benar-benar yang bukan kita inginkan, itu ternyata ibrohnya luar biasa. Jadi dengan sesuatu yang tidak kita suka, ternyata itu menjadi sesuatu yang berguna di masa depan. Gitu. Makanya saya selalu memotivasi adik-adik saya, teman-teman tuh, apapun yang Allah tetapkan saat ini itu yang terbaik. Gitu. Jadi banyak kan anak-anak juga yang ternyata kuliah bukan pilihan pertama kan gitu, yang dia tidak suka, tapi yakinlah itu yang terbaik. Gitu. Insya Allah itu yang terbaik. Jadi ya kembali ke tadi ngerintis awal tuh ya luar biasa. Ketika saya ngerintis dan memang pada waktu itu penghasilan belum jelas, ya kan. Terus teman-teman ada adik tingkat dan hampir teman-teman tuh pada gabung di kita. Jadi tidur ya di situ, semua di situ, ya kan. Makan di situ. Jadi uang tuh habis. Bisnis itu benar-benar nggak dikelola dengan baik kan. Akhirnya jatuh lah. Saya di 2007 itu terpuruk. Pada waktu itu tuh bertubi-tubi ujiannya itu. Jadi toko itu dirampok, ya kan, senilai 40 juta pada waktu itu. Kemudian hutang itu 80 juta. Hutang ini dengan supplier atau hutang dari? Hutang dagang dengan supplier. Dengan supplier. Dengan supplier itu 80 juta.
Terus toko-toko itu banyak tagihan ya, satu cabang itu ada yang 9 juta, ada yang macam-macam lah, pokoknya banyak itu. Kalau dinilai pada waktu itu ya hampir kurang lebih ya 300-an lah. Pada waktu itu, ya 300-an juta itu. Benar pokoknya. Wah itu saya udah, jadi saya sampai punya pikiran, waduh, saya ini bayar utangnya pakai apa gitu. Anak orang nggak punya warisan, jual tanah kuburan nggak laku, ya kan? Nah, sampai saya tuh udah pasrah, pada waktu itu pasrah bener-bener. Minta tolong siapa uang sebanyak itu kan? Dan pasti ngejar semua ya. Ngejar semua itu sampai akhirnya saya itu tadi saya datengin satu-satu pokoknya. Jadi metode yang lama itu saya pakai. Saya datengin satu-satu, saya nggak lari, pokoknya saya nggak lari, tetap akan saya bayar, cuman jangan minta kapan saya harus bayar itu. Saya sampai datengin satu-satu itu. Yang hutang 80 saya datengin, yang 40 saya datengin, yang 9 juta, 8 juta, yang 1 juta 500, banyak itu. Saya datengin satu-satu, pokoknya saya nggak akan lari. Nah, ya qadar Allahnya setelah kejadian itu udah pasrah, pertolongan itu keren memang. Jadi ada yang minta tolong dijualin ini itu. Terus tahu-tahu langsung ngirim barang itu satu mobil box gitu. Satu mobil box itu. Sebelumnya nggak kenal sama orangnya. Iya, baru kenal itu, benar-benar baru kenal. Dulu ceritanya saya masih inget tuh 2011 ya. 2011 ini nih. Nah di sini saya kan kontrak nih. Nah saya sama tetangga ini fotokopi, dia itu namanya Lukman itu. Saya bilang mudah-mudahan ya tanah yang kita ini nanti jadi milik kita gitu. Itu 2011. 2015 Allah ijabah. Gitu. Keambil semua atau termasuk sama yang fotokopian itu juga ngambil juga? Enggak, dia malah enggak dapat. Nah, tapi udah kita ajak pada waktu itu. Cuman pada waktu itu dia mikirnya terlalu ya. Ya, akan ngitung. Iya, pokoknya mikirnya beda. Kalau kita kan yang penting karena ini tempat bisnis usaha kita, berapapun harganya kita beli. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali kan itu. Makanya kita sampai ya sabet kanan kiri lah kan gitu. Pasti miliaran. Oh iya, dicicil itu. Jadi awalnya itu yang punya tanah ini nggak niat jual awalnya. Awalnya itu pinjem. Jadi pinjem itu setiap minggu itu 3 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta. Tahu-tahu kekumpul itu 300 juta. Itu awal. Skenario Allah. Oh iya, skenario Allah itu. Dan pada waktu itu saya juga kok enjoy gitu. Walaupun mungkin ya agak terganggu juga lah kan. Agak terganggu siklus bisnis ya, keuangannya kan keganggu. Nilai-nilai terus piye itu. Oh iya. Iya, dikasih tanah itu. Jadi saya dipanggil sendirian itu, panggil Mas Susilo. Karena saya itu hitungan saya udah banyak utang sama sampean. Tanah yang sampean tempati itu buat sampean, tapi saya jual kan gitu. Akhirnya sudahlah kesepakatan harga. Hitungan lah ya. Kalau hitung-hitungan kurangnya piro ya kan? Kurangnya akeh ya jelas. Akhirnya ya udah apa yang saya punya itu saya jual. Iya. Mobil Lucio tadi itu kita jual ya kan. Hadiah ya. Perjuangan terus ini kita jual HRV. Jadi pada waktu itu alhamdulillah kita sudah punya mobil Lucio 2. Kemudian karena rampas ya, APV itu 1, HRV 1. Ya, itu kita jual semua itu. Kreatif meneh lah. Terus pokoknya Penting gue. Oh iya, jadi saya itu bingung lagi kan. Waduh nih. Akhirnya itu pakai motor yang lama Pulsar itu lagi. Balik lagi sampai hari ini Pulsarnya masih itu. Jadi udah kita ngerintis lagi ya sampai 6 bulan lah saya itu. Akhirnya saya ngeredit lagi lah, ngeredit pada waktu itu expander ya, beli expander 2 tahun selesai, habis itu ganti Pajero sekarang udah. Karena dulu
laptop, PC, CCTV, aksesoris ya, dan lain-lain lah. Gitu. Jual ya. Nah, jadi kita fokus jual, terus kita fokus retail. Kalau dulu kita 80% itu distribusi, 20% itu retail. Kita balik sekarang. Sekarang udah 80% itu retail, 20% distribusi. Kenapa kok kita distribusi? Dulu itu kita ngutangin. Jadi sampai kayak halusinasi gitu ya. Iya, jadi sampai miliaran itu nggak tertagih. Ya tutup lah, macam-macam lah, masalahnya banyak lah. Jadi udah diputihkan, spread gitu. Kelas kayaknya ya. Enggak, jangan diiklasin. Karena kalau diiklasin itu kita nggak dapat pahala sedekah setiap hari. Jadi prinsip kita seorang muslim kan, jika ada menghutangi ini kepada saudaranya dan saudaranya itu belum bisa bayar, kata Rasulullah itu akan dinilai sedekah senilai hutang itu setiap hari sampai dia membayar. Nah kalau sekarang kita dikasih 1 M cash, suruh langsung sedekah 1 M kan kayaknya berat. Jadi tetap itu jadi hutang. Iya, sampai nanti meninggal. Saya fokusnya sampai meninggal. Kalau sudah meninggal baru nanti kita akan datang ke keluarganya, terus kita sampaikan. Nah, jadi kayak kemarin sudah ada ya kan, ya udah meninggal ya udah kita datengin. Sampai keluarganya nangis semua, itu luar biasa. Ya karena utangnya banyak ke kita udah waktu itu. Ya udah kita ikhlasin, dan memang ternyata indah Islam itu, enak, indah, luar biasa. Dan kita juga rezeki kita bukannya berkurang malah bertambah. Jadi motivasi bisnis saya udah tulis dari waktu saya SMP. Di kamar saya itu saya tulis, dan saya kan hobi kaligrafi ya. Jadi saya tulis itu surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan itu ternyata tanggal bulan lahir saya. Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayat ke-11. Saya lahirnya tanggal 13 bulan 11. Jadi 13/11. Bentar lagi ulang tahun. Iya. Besok. Sudah lah. Sudah kemarin 13/11. November. Okay. Nah, itu Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yukhairu ma biqaumi hatta yukhairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Nah, jadi itu yang menjadi dasar bahwa saya meyakini kalau kita mau berubah itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya motivasi, paling sifatnya ya tentatif ya. Tapi harus dimulai dari diri kan gitu. Dan Allah itu ngasih sesuatu yang memang sesuatu jaminan. Tadi itu udah tantangan, kemudian jaminan. Ud'uni atas ciplakum. Dungo lah kowe. Pasti engko tak kabul iki. Nah, kan udah jaminan. Lah kita ini kadang-kadang suruh doa aja nggak mau kan gitu. Kalau saya bicaranya mimpi, suruh mimpi aja nggak mau kan, apalagi ndonga kan gitu. Padahal Allah sudah menjamin itu, doalah. Dan itu berlaku bukan hanya Muslim loh, itu seluruh manusia. Karena kalimatnya itu di situ nas itu ini manusia, sopo wae kan gitu. Kalau di Raja Komputer pelanggan yang orang-orang biasa manggil user, khusus untuk di Raja itu namanya sobat Raja. Jadi sobat Raja, siapapun sobat Raja yang ingin memerlukan kebutuhan komputer, laptop dan lain-lain, langsung aja ke Raja Komputer. Insya Allah pelayanan kami itu yang terbaik. Mungkin ada media sosial untuk media sosialnya kita ada TikTok, IG rajakomputer.co. Boleh di IG, TikTok, bisa di search ya di situ.